Halo guys, bertemu lagi dengan aku Riko Angga. Bagaimana kabar kalian semua? Mantan masih nge-DM, gebetan masih punya orang? Manas pisan oi. Oke, pada video kali ini aku akan membahas film Eli yang dirilis tahun 2019. Film ini bergenre horor yang mana menceritakan seorang anak kecil yang diserang oleh penyakit langka sehingga kehidupannya tidak bisa bebas lagi. Oke, penyakit apa yang menyerang anak ini? Mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini menceritakan kehidupan dari seorang anak kecil yang bernama Eli. Jadi karena susah bacanya Eli, jadi aku panggil aja lah Eli. Ia sekarang mengidap penyakit yang sangat langka, yakni tidak bisa bebas dengan dunia luar. Artinya bahwa Eli akan mengalami kulitnya terbakar karena terpapar sinar matahari langsung atau udara kotor maupun air. Jadi kehidupan Eli sekarang hanya memakai jas mirip astronot ketika keluar dari rumahnya, dan di dalam kamar pun Eli harus dimasukkan ke dalam tenda plastik. Semua itu guna untuk menghindarkan Eli dari debu-debu kotor atau semacamnya, dan agar tidak mengkontaminasi sesuatu yang telah ia pegang. Bahkan Eli juga sering diejek oleh orang-orang ketika keluar dari rumahnya karena memakai jas astronot tersebut. Di suatu hari ketika Eli ingin pergi, tiba-tiba Eli diganggu dan ia pun terjatuh yang membuat jasnya sobek sehingga Eli merasa kepanasan. Tetapi di sini ibunya selalu bisa menenangkan Eli. Eli mempunyai ibu bernama Rose dan ayahnya bernama Paul. Suatu hari orang tuanya berniat untuk membawa Eli ke suatu tempat untuk membawanya berobat. Jadi Eli sudah dibawa ke rumah sakit, tapi hasilnya tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan bahwa ada tempat di mana itu akan bisa menyembuhkan penyakitnya, dan mereka pun akan pergi ke sana. Ternyata mereka ingin pergi ke suatu tempat di mana terlihat rumah tua sendirian. Namun rumah itu bukan sembarangan rumah. Di dalamnya terdapat dokter dan perawat serta perlengkapan medis yang cukup mumpuni. Dokter itu bernama Dr. Hon. Ia sudah dipercayai oleh kedua orang tua Eli untuk bisa menyelamatkan Eli dari penyakitnya. Meskipun terlihat rumah tua, ternyata rumah itu sudah dalam keadaan steril di dalamnya. Bahkan Eli dan orang tuanya harus memasuki pintu yang sudah dipasangi dengan air shower guna untuk menghilangkan debu kotor atau semacamnya dari dunia luar. Karena di rumah tersebut bersih, Eli sekarang sudah tidak lagi memakai jas. Bahkan sekarang ia sudah bisa mandi seperti sedia kala. Mulai dari masuk rumah tua itu, sebenarnya Eli sudah merasakan keanehan dan ketakutan. Tapi semua itu hilang ketika ia sudah bebas melakukan apa saja tanpa takut penyakitnya kambuh. Di suatu malam, Eli ketika hendak tidur, ia melihat ada seorang yang bernapas di jendelanya, sehingga membuat Eli ketakutan dan pergi tidur bersama kedua orang tuanya. Dari kejadian ini, tidak ada yang percaya dengan Eli dan menganggapnya bahwa itu semua adalah efek dari obatnya. Jadi dalam pengobatan Eli, mereka melakukan 3 prosedur yang akan dilakukan untuk proses penyembuhannya. Dalam setiap melakukan prosedur penyembuhan Eli, selalu dibawa ke ruang medis yang dimana orang tuanya tidak boleh ikut. Terlihat betapa sayang ibunya kepada Eli. Berbeda dengan ayahnya yang terlihat diam dan memikirkan sesuatu. Ibunya selalu menguatkan dan menenangkan Eli di setiap Eli merasakan ketakutan dan putus asa. Prosedur pertama pun dilakukan. Langkah awal diambil data mulai dari berat badan, tinggi, dan foto dari Eli. Dr. Hon memulai prakteknya dan mengatakan kepada Eli bahwa ia terkena sindrom autoimun, yakni ada gen yang telah rusak yang digunakan untuk memproduksi antibodi di sumsum tulang dan akan dibangun lagi dengan mensuntikan cairan virus ke dalam tubuh Eli. Namun di sini Dr. Hon terlihat bahwa telah mengambil sedikit daging dari Eli. Entah apa maksudnya, tidak diketahui. Kemudian Eli bertemu dengan seorang gadis bernama Haley. Haley bertempat tinggal tidak jauh dari rumah tua itu. Haley selalu mengunjung Eli untuk menanyakan kabarnya.
Memang cukup aneh sih bisa terdengar suara dari luar, padahal rumahnya sangat tertutup. Ellie bercerita kepada Ellie bahwa ia sedang sakit dan sekarang dalam proses pengobatan oleh Dr. Horn di dalam rumah tersebut. Bahkan Ellie di sini menawarkan kepada Ellie untuk masuk ke dalam rumah itu. Namun sayangnya Ellie tidak mau karena ia merasa ada yang janggal di rumah tersebut dan Dr. Horn tidak menyukai Ellie. Setiap kali Ellie hendak tidur, ia selalu diganggu oleh zombie anak kecil. Mulai dari menuliskan kata lie yang ada di kaca, yang artinya itu adalah bohong, sampai menyeret Ellie keluar. Tapi untungnya orang tuanya selalu datang dan menenangkannya. Ibu Ellie sudah mulai merasakan keanehan. Tapi lagi-lagi Dr. Horn mengatakan bahwa ini semua adalah efek dari obatnya. Namun ketika Ibu Ellie meminta dosis obatnya itu dikurangi, ayahnya malah membela Dr. Horn dan membiarkan semua apa yang dilakukan oleh Dr. Horn kepada Ellie. Keesokan harinya Ellie mulai melakukan prosedur yang kedua dalam pengobatannya. Prosedur ini mulai mengerikan, yakni Ellie disuntik yang membuat badannya itu kepanasan, dan di sini kepala Ellie dibor oleh Dr. Horn. Dan Dr. Horn mengatakan kepada orang tuanya bahwa apa yang dialami Ellie itu adalah semua reaksi yang secara umum. Jadi tubuhnya itu menolak sel-sel baru yang ada di tubuh Ellie. Di suatu makan malam, Ellie merasakan bahwa tubuhnya itu semakin memburuk dan ingin pergi saja dari rumah itu. Namun ayahnya mengatakan bahwa semua itu adalah karena sel-sel baru yang sedang bertarung dengan sel buruk. Dan kemudian ayahnya menenangkan Ellie agar tetap melakukan pengobatannya. Lagi-lagi ketika hendak tidur, Ellie diganggu oleh hantu anak kecil. Kali ini hantu tersebut mencakar-cakar lemari dan merusaknya. Namun tetap saja mereka menganggap bahwa semua itu adalah tindakan dari Ellie karena pengaruh obatnya. Dr. Horn pun mengatakan bahwa semua pasiennya tidak pernah melihat hantu sama sekali di rumah itu. Kemudian malam harinya lagi, Ellie bertemu kembali dengan Ellie. Ellie kaget dengan kondisi Ellie yang semakin memburuk. Dari sini, Ellie pun menceritakan bahwa sebenarnya sebelum Ellie, ada anak kecil bernama Perry. Namun, Ellie tak pernah ketemu lagi dengannya. Setelah melakukan prosedur ketiganya dan bisa dipastikan bahwa Perry telah meninggal. Ellie kemudian diganggu lagi oleh 3 anak kecil di sebuah lorong, di mana hantu itu menyeret Ellie ke dalam pintu air shower dan membuka pintu luar. Ellie menganggapnya bahwa hantu itu mengusir Ellie dan ingin membunuhnya. Tapi untungnya Ellie segera diselamatkan dan dibawa masuk ke rumah itu kembali. Ketika Ellie tersadar, ia mengatakan bahwa sebelumnya ada anak bernama Perry di rumah itu. Tapi sayangnya Dr. Horn membantahnya. Ellie pun kesal dan mengatakan bahwa Dr. Horn adalah pembohong. Namun tanpa sengaja ia memukul kaca sampai tangannya berdarah dan akhirnya ia pun pingsan. Kemudian Ellie mengetahui bahwa cakar-cakar di lemari tersebut bukan hanya bertuliskan kata lie, tetapi itu juga bisa diartikan sebagai kode, yaitu 317. Karena mengetahui hal tersebut, Ellie di malam harinya segera menyelinap ke ruang medis. Dan ternyata benar saja bahwa kode 317 adalah kode akses masuk ke ruangan medis. Ellie kemudian segera mencari petunjuk dan akan membongkar kebohongan dari Dr. Horn. Setelah mencari-cari, akhirnya Ellie menemukan dokumen yang berisi tentang pasien-pasien sebelumnya, termasuk juga Ellie. Semua pasiennya ternyata anak-anak semua, dan mereka meninggal semua dalam keadaan yang mengenaskan. Tak lama kemudian Dr. Horn dan perawatnya terbangun karena suara berisik dari orang tua Ellie yang sedang bertengkar. Ternyata ayah Ellie menyembunyikan sesuatu bahwa sebenarnya Ellie tidak akan selamat dan Ellie akan mati di prosedur ketiganya. Karena di setiap prosedurnya tubuh Ellie selalu mengalami reaksi yang membahayakan tubuhnya. Mengetahui hal itu, ibunya Ellie langsung bergegas untuk meninggalkan rumah itu dan juga akan membawa Ellie pergi. Namun Dr. Horn kembali lagi menenangkan ibu Ellie bahwa semuanya akan baik-baik saja dan Ellie akan segera sembuh.
Balik lagi ke Ellie. Ellie yang berlari ke kamar orang tuanya ternyata sudah tidak ada. Kemudian ayahnya datang dan menyuntikkan Ellie penenang. Meskipun Ellie mengatakan bahwa ia telah melihat dokumen pasien-pasien sebelumnya dan mereka telah meninggal semua, ayahnya tak menghiraukan hal itu. Bahkan Ellie yang memberitahukan tempat dokumen-dokumen tersebut ternyata sudah tidak ada lagi, yang kemungkinan sudah dipindahkan oleh perawat-perawatnya. Ellie pun langsung dibawa ke ruang medis untuk menjalani prosedur ketiganya. Tapi Ellie berhasil kabur. Ia berlari ke kamar Dr. Hon dan ia mengetahui bahwa Dr. Hon bukanlah seorang dokter, melainkan seorang suster. Kemudian ia menemukan ruang bawah tanah, tapi sayangnya ia malah dikurung oleh mereka, termasuk oleh orang tuanya juga di ruang bawah tanah tersebut. Sehingga Ellie pun jatuh pingsan karena merasa tidak bisa bernafas. Setelah bangun, Ellie kaget karena ternyata ia bisa bernapas dan tidak kepanasan, berada di tempat yang udaranya itu kotor. Karena khawatir, akhirnya ibunya kembali ke ruang bawah tanah untuk melihat Ellie. Ellie yang berpura-pura pingsan akhirnya berhasil mengelabui ibunya dan berhasil kabur. Di sini ibunya telah sadar bahwa yang dikatakan Ellie adalah benar, bahwa semua pasiennya telah mati semua. Ketika ibu Ellie melihat sumur yang berisi mayat-mayat, Ellie berusaha kabur dengan memecahkan kaca, tapi tidak bisa. Dan akhirnya Ellie ditangkap kembali dan akan dilakukan prosedur ketiganya. Namun tiba-tiba ibunya Ellie datang dan menodongkan pisau ke Dr. Hon, karena di sini ibunya Ellie sudah mengetahui tentang semuanya. Tapi ayahnya merebut pisau itu dan menyuruh Dr. Hon untuk melakukannya kembali. Ternyata di sini prosedur ketiganya adalah bukan medis, tetapi pengusiran iblis terhadap tubuh Ellie dengan membacakan mantra dan menyiramkan air suci. Namun karena terlalu kuat, akhirnya Ellie bisa melawan mereka semua dengan bantuan iblis di dalam tubuhnya. Karena Ellie sekarang lebih kuat lagi, ia bisa mengendalikan semua hanya dengan pikirannya saja. Ellie yang semakin marah akhirnya membunuh dokter dan perawatnya dengan dibakar hanya dengan pikirannya saja. Dan ayahnya yang ingin membunuh dengan menusuk Ellie akhirnya juga terbunuh dengan dihancurkan mukanya oleh Ellie. Oke, mungkin kalian masih bingung tentang semua ini. Oke, akan aku jelaskan. Jadi ternyata Ellie bukanlah anak dari Paul, melainkan Ellie adalah anak iblis. Ellie bukan terkena penyakit, melainkan karena ia adalah iblis makanya alergi dengan sinar matahari. Dan ibunya berbohong kepada Ellie bahwa ia terserang penyakit dan tidak boleh terkena udara dan debu kotor serta sinar matahari. Karena terlalu polos, Ellie menuruti semua perkataannya. Di akhir video diperlihatkan bahwa Ellie membiarkan ibunya hidup karena selama ini ia sangat sayang terhadapnya. Dan kemudian ia dibawa pergi oleh Ellie yang mengatakan bahwa Ellie akan dibawa ke ayah aslinya, dan film pun tamat. Oke, pembahasan singkat bagi kalian yang masih bingung. Jadi Ellie itu tidak terkena penyakit karena di dalam tubuhnya itu ada iblis, makanya ia sering kepanasan ketika terkena sinar matahari. Dan untuk udara, debu, air yang kotor, sebenarnya itu hanyalah perkataan dari orang tuanya untuk alasan agar Ellie tidak bisa kemana-mana. Kemudian mereka membawa Ellie ke Dr. Hon sebenarnya untuk menghilangkan dan membunuh iblis itu. Awalnya mereka percaya, tapi ketika semuanya mulai terbongkar bahwa Ellie tidak akan terselamatkan, ibunya pun melawannya. Dan ternyata ayahnya mengikhlaskan itu semua dan mendukung Dr. Hon untuk membunuh Ellie. Karena di sini ayahnya itu sangat terbebani dengan adanya Ellie. Dan untuk Dr. Hon sendiri bukanlah dokter, ia hanyalah seorang suster, di mana prosedur 1 dan 2 itu digunakan untuk melemahkan kondisi dari Ellie, agar di prosedur ketiganya ia tidak bisa melawan.
Tapi kenyataannya semua itu berubah. Iblis yang ada di tubuh Ellie itu lebih kuat sehingga ia bisa melawannya. Dan di akhir cerita tidak dijelaskan juga atau diperlihatkan siapa ayah sesungguhnya dari Ellie. Karena dari perkataan Ellie yang mengatakan bahwa akan membawa Ellie ke ayahnya. Tapi tiba-tiba filmnya pun tamat, tidak diperlihatkan ayahnya siapa. Ya memang sih di awal begitu rapi alur ceritanya, tapi di akhir-akhir kurang begitu nyatu dan terkesan amburadul untuk endingnya. Oke guys, mungkin itu saja penjelasan dari film ini. Maaf jika ada kesalahan dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. See you next time.